Halo kawan retas, kembali lagi bersama saya Azam Dan saya Razan. Selamat datang di Retas Channel. Pada segmen kali ini, kami akan membahas tentang kebocoran data yang dialami hampir seluruh rakyat Indonesia. Wih, banyak dong. Nah, kebocoran ini diduga dari salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, yaitu BPJS. Oh iya. BPJS ini kan kalau nggak salah nih ya, ini kan merupakan perusahaan yang kalau kita mau bikin perusahaan ini di Indonesia, pegawainya semuanya itu harus didaftarin di situ. Nah itu. Mungkin ya. Terus coba jelasin lanjut. Kenapa kok bisa dikatakan hampir seluruh rakyat Indonesia? Karena jumlah data yang dibocorkan itu sekitar 200 jutaan data yang bocor. Wih, ya banyak sih kalau setauku ya. Hasil sensus terbaru ini, data penduduk Indonesia itu ada sekitar 270-an. Ya berarti memang banyak sekali bro. Nah, cuman ini keren sih, maksudnya kadang itu kalau pemberitaan itu kan diposisikannya instansinya yang menjadi korban kebocoran data. Padahal yang benar itu, yang menjadi korban kebocoran data itu ya kita sendiri, para pengguna-penggunanya ini, bukan instansinya. Kayak gitu sih. Kalau kalian mau tahu data apa aja yang disebarkan, cek Instagram kita. Ini ya di sini, di mana? Di mana sih? Di sana. Di sana. Situ. Oke. Iya. Nah, sebenarnya ini bukan peristiwa yang pertama. Oh iya, betul. Kalau kebocoran data ini berkali-kali deh kayaknya Indonesia. Berkali-kali. Iya, betul ya. Dari tahun-tahun lalu contohnya ada Tokopedia. Betul, yang viral itu ya, Tokopedia viral, terus Bukalapak itu juga viral sih waktu itu. Bukalapak juga pernah. Terus ini Kredit Plus. Ya, terus KPU. Oh iya betul, KPU itu setahu aku itu data tahun 2014 itu, pemilu 2014 itu datanya bocor gitu. Nah, itu makanya. Nah, mungkin ada banyak yang bertanya-tanya tentang kalau data bocor itu mau diapakan sih? Ya, biasanya gitu banyak yang tanya ya. Nah, kali ini kami akan mendedel-duelkan dari beberapa perspektif. Ya, dari kayak contohnya ya, risikonya apa aja yang bisa terjadi kalau ada data bocor. Terus regulasi-regulasinya itu apa aja sih kalau ada peristiwa seperti ini. Dan peran stakeholder, contoh kayak BSSN, polisi siber, itu apa sih kira-kira? Itu akan kita bahas ya kali ini. Nah, untuk resiko ini, kira-kira apa ya kalau data yang bocor itu risikonya apa sih? Nah, untuk resikonya mungkin data kita bisa dijual ke perusahaan asuransi yang lain atau kompetitor kompetitor. Karena kan data kita sudah ada semua, ada riwayat penyakit. Kan mereka juga akan tahu kalau ini misalnya saya sakit apa gitu. Tahu ya, kan, betul, karena betul. data saya bocor gitu. Oh, betul. Di prospek ya istilahnya. Nah, jadinya di prospek jadi dari sana. Iya sih, itu juga lumayan ya, kompetitor dapat data seperti itu ya. Terus juga kalau di pikiranku ini ada, berarti kalau bisa dijual ke perusahaan asuransi bisa juga dijual ke perusahaan farmasi dong. Jadi perusahaan yang bikin obat itu kan dia kalau seumpama dia punya data ini ya, data yang bocor kan berarti ada kayak riwayat penyakit di Indonesia itu paling banyak orang sakit apa, jenis kelamin apa yang sakitnya ini kayak gitu-gitu kan. Nah, itu berarti mereka bisa bikin produk yang memang fit ya, emang udah ada permintaannya, udah ada demand-nya. Jadi mereka bisa fokus sih. Mungkin bahasa sederhananya adalah membantu mengefisienkan produk mereka. Jadi mereka produksi banyak itu ya yang memang dibutuhkan. Contohlah di Indonesia orang banyak sakit diabetes, yaudah mereka bikin obat untuk diabetes yang banyak kayak gitu. Itu kalau versi ininya ya, farmasinya. Cuman aku juga kepikiran ini yang agak jahatnya itu kalau seumpama ada pihak yang nggak suka sama Indonesia ini, mereka ingin ngedepopulasi masyarakat Indonesia, mungkin mereka juga bisa pakai data itu.
Gimana caranya ya kan? Gimana? Contohnya ini dia pakai data ini yang banyak sakit apa gitu kan. Mereka mungkin bisa aja bikin virus atau apa, ditaruhlah di Indonesia, langsung ya terjadilah seperti itu, banyak yang berguguran. Itu versi jahatnya. Iya. Terus ada lagi nggak, Zam? Ini kan banyak sering kita bahas, tapi masih banyak kejadian jadi yang korban. terjadinya. Oh, apa itu? Ya, data kita digunakan pinjam online. Oh iya betul, pinjaman online ya. Karena ini sih ya gampang untuk daftarnya itu ya. Nah iya, daftarnya gampang, data kita dipakai, tahu-tahu di depan rumah ada debt collector. Debt collector. Terus nawarin asuransi ya? Iya, jangan-jangan 2 orang. Debt collector, Collector sama asuransi juga. Asuransi. Iya. Waduh, jangan-jangan orang asuransinya nawarin ke debt collectornya. Bukan, kacau. Kacau bro. Ya, karena kebocoran data ya, semuanya kacau ya. Nah iya, makanya aduh, bahaya ini. Oke, next. Nah, selanjutnya kita membahas tentang regulasi ya. Untuk regulasi sendiri ini yang kita tahu itu ada regulasi tentang kependudukan ini. UU nomor 24 tahun 2013. Ini mungkin bisa dibacakan sama Azam. Pum. Oke. Ini di pasal 1 ayat 22 yang berbicara data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Oke. Itu pasal 1 ayat 22. Ada lagi nggak pasal yang membahas tentang data pribadi? Ada pasal 84 ayat 1 yang berbicara data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat 1. Keterangan tentang cacat fisik atau cacat mental. Oke. Kedua, sidik jari. Ketiga, iris mata. Keempat, tanda tangan. Dan yang kelima, elemen data lain yang merupakan aib seseorang. Oke. Mungkin ada lagi pasal 86 ayat 1. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data pribadi kepada petugas provinsi dan petugas instansi pelaksana. Oke. Dan ada juga pasal 86 ayat 1A selanjutnya, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Oke. Terus Lalu ada pasal 95A, setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 3 dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. waduh, 25 juta rupiah ya. Nah, 25 juta mending rakit PC. Ke PC. Gini bro, tapi ya kalau 25 juta itu loh, ini kan kita berarti udah bahas sanksinya ya. Ternyata negara kita ini sudah menyiapkan sanksi untuk mereka yang menyebarluaskan data pribadi. Cuman kalau 25 juta, itu apakah bisa memberikan efek jera kira-kira? Nah itu, kalau 25 juta yang disebarkan lebih dari Segitu ya? iya. Makanya itu 25 juta itu apakah sudah bisa membuat efek jera ya? Karena gini, kadang itu kalau kita melihat dari situ itu lebih ke bagaimana oknum yang bisa mencuri data. Contohlah kalau kejadian BPJS ini, BPJS ini datanya dicuri oleh si A. Ternyata ketahuan si A-nya ini yang didenda, yang dapat sanksi. Padahal kalau kita secara luas ya, kalau kita melihat itu juga ada tanggung jawab dari pihak pengelola data ini sendiri dong harusnya. Nah ini nggak cuma BPJS saja. Contoh kita memiliki platform atau aplikasi, seharusnya ada regulasi yang juga memberikan sanksi atau efek jera bagi pembuat sistem ini juga, bagi pemilik aplikasi. Karena apa? Ya kalau nggak kayak gitu, mereka nggak bisa memperkuat sistemnya gitu loh, nggak memprioritaskan keamanannya. Menurut kamu gimana?
Mbak. Sangat menyiapkan jawaban. Oke, makasih. Kita lari ke peran polisi cyber. Oke. Ini nih yang kamu tahu kan ada polisi cyber. Itu tugasnya apa sih kalau yang ini ya, kalau kita melihat sebagai orang awam ini dia tugasnya apa sih sebenarnya polisi cyber itu? Polisi cyber ya. Kalau polisi cyber di Instagram banyak yang seperti head speech. Iya, lebih ke arah hoax atau hate speech gitu ya, kayak menertibkan tentang sosial media gitu ya. Sosial media sih. Padahal kalau ekspektasi kita ya sebagai orang yang bergerak di bidang cyber security ini mungkin lebih ke bagaimana polisi siber ini bisa membantu mereka yang menjadi korban kejahatan cyber gitu loh. Harusnya ikut berperan juga gitu ya? Iya. Contohnya mungkin kalau ada peristiwa penipuan dalam transaksi online atau kayak gini ini ya paling nggak adalah mereka langkah-langkah yang harus dilakukan karena kadang kita tahunya juga cuman itu ya. Makanya cuma berperan di bidang situ-situ aja, nggak masuk ke ranah cyber security gini. Ya makanya itu. Terus juga kita tahu ada namanya BSSN, Badan Sandi dan Siber Negara. Itu mereka bisa dikatakan badan milik negara yang membawai tentang cyber security gitu, tentang keamanan siber. Ya kita mengapresiasi. Dan mereka juga memiliki ini loh namanya indeks kami, indeks keamanan informasi. Ini bagus sih, maksudnya untuk negara yang masih dalam perkembangan ya, masih dalam perjalanan menuju kedewasaan digital ya. Itu sudah ada indeks kami yang mempermudah masyarakat ini untuk menyiapkan sistem mereka menjadi lebih aman. Tetapi dengan peristiwa seperti ini anggapannya jadi agak rancu gitu, karena masyarakat akhirnya berpikiran ini BPJS ini kan identik dengan milik pemerintah gitu ya, walaupun dia bukan BUMN ya. Nah BSSN itu kan juga pemerintah gitu. Kenapa kok mereka masih kayak gini gitu? Maksudnya BPJS sistemnya bocor, padahal BSSN sendiri sudah istilahnya apa ya, mengkampanyekan indeks kami seperti apakah BPJS ini memang tidak mengindahkan atau tidak mengikuti saran seperti itu atau tidak melakukan audit. Nah ini yang mungkin Indonesia kurang melek ya. Nah saya kurang melek di bagian cyber security, mungkin di bidang cyber security. Itu maka dari itu memang kalau seperti ini ya, harapannya ke depan memang stakeholder yang berurusan di bidang ini bisa bersinergi gitu, membuat sebuah rancangan apabila terjadi peristiwa yang serupa itu apa yang harus dilakukan. Karena kita kemarin juga sempat membuat statement ya, mengomentari tentang siaran pers dari Kominfo. Mereka langkah-langkahnya seperti apa. Nah itu sudah ada di Instagram kita. Bagaimana pandangan kita mengenai itu? Ya harapan kita jangan sampailah terjadi hal-hal yang seperti ini ya, kayak terjadi kaget, akan kita konfirmasi dan terus berulang. Ada tambahan lagi nggak dari Azam? Tidak ada. Nah, itu tadi setelah kami dedel-duelkan dari kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah dan jangan lupa follow Instagram kami @rotasidn. Nah, saya Azam dan saya Razan. sampai jumpa.